Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 11 Sains, akan menyajikan materi tentang mata dan telinga. Namun, sebelumnya, perkenalkan dengan saya Oktara Rasyana Asri dengan NIM 088 dan teman saya Ulin Fatimah Tuzaro dengan NIM 052, Cindy Wahyu Kurnia dengan NIM 056, Cindy Nurfatia dengan NIM 097, dan terakhir Zulia Prihatiningsi dengan NIM 314. Baik, materi yang akan disampaikan pertama kali akan disampaikan kepada Mbak Ulin. Yang pertama ada indera penglihatan atau mata. Mata adalah indera penglihatan yang memiliki fungsi untuk melihat. Hal yang paling sederhana yang dilakukan oleh mata adalah mengetahui apakah lingkungan di sekitarnya terang atau gelap. Bagian-bagian mata dibagi menjadi dua, yaitu organ luar dan organ dalam. Organ luar pada mata berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, kelopak mata berfungsi untuk melindungi dan menutupi mata. Kemudian, bulu mata berfungsi untuk mencegah masuknya debu dan kotoran ke dalam mata. Alis berfungsi untuk menahan keringat dan juga kotoran agar tidak masuk ke dalam mata. Kelenjar air mata berfungsi untuk menghasilkan air mata, membasahi, dan menjaga kelembapan pada mata. Organ dalam pada mata berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sklera berfungsi untuk melindungi bagian dalam pada bola mata. Koroid berfungsi untuk menyuplai makanan dan juga oksigen ke dalam retina dan mencegah untuk terjadinya pantulan cahaya yang kemungkinan masuk ke dalam bagian bola mata. Retina berfungsi untuk melindungi cahaya atau menangkap cahaya. Iris berfungsi untuk memberikan warna pada mata dan mengatur besar kecilnya pupil. Pupil berfungsi untuk mengatur sedikit atau banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Lensa berfungsi untuk mengatur daya akomodasi lensa supaya bayangan tepat jatuh pada retina. Bintik kuning berfungsi sebagai tempat berkumpulnya reseptor dan bintik buta bagian dalam mata yang menjadi tempat masuk dan juga membelokkan berkas saraf. Gangguan dan penyakit pada mata. Yang pertama, ablesio menyerang retina mata akibat adanya robekan atau lubang pada retina. Kemudian ada glukoma terjadi pada saraf optik. Saraf optik mengalami kerusakan karena kelebihan cairan mata yang mengisi bagian dalam bola mata. Kemudian ada katarak. Gejala-gejala katarak seperti penglihatannya tidak jelas. Lalu ada kabut yang menghalangi objek, kemudian pekat terhadap sinar atau cahaya, dapat melihat ganda pada satu mata, memerlukan pencahayaan yang terang untuk dapat membaca. Lensa mata berubah menjadi buram seperti kaca susu. Penyebab katarak yang pertama karena faktor keturunan, cacat bawaan sejak lahir, masalah kesehatan seperti diabetes, mata terkena sinar matahari dalam waktu yang lama tanpa pelindung, operasi mata yang dilakukan sebelumnya, kecelakaan pada mata. Kemudian, gangguan penyakit pada mata yang selanjutnya ada buta warna, merupakan penyakit keturunan. Penyakit ini terjadi karena salah satu sel kerucut rusak atau hanya memiliki satu sel kerucut. Kemudian ada miopi, yaitu penderita hanya bisa melihat benda-benda yang letaknya dekat. Hipermetropi, yaitu penderita hanya bisa melihat dengan jelas dari jarak jauh. Kemudian yang terakhir ada mata astigmat, terjadi karena kornea tidak rata, akibatnya bayangan tidak bisa fokus. Cara merawat dan menjaga kesehatan mata. Poin 1. Pemeriksaan rutin ke dokter mata. Poin 2. Jangan membaca sambil tiduran dan di tempat yang terlalu terang atau terlalu gelap. Poin 3. Memandang benda-benda atau pemandangan jauh setelah membaca, menulis, atau menonton cukup lama. Biarkan mata istirahat sebentar.
Poin 4, jangan mengusap mata dengan tangan. Poin 5, lindungi mata dari sinar matahari yang silau dan terlalu lama dengan memakai kacamata yang gelap. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Mbak Cindy Nurfatia. Indra pendengaran atau telinga. Telinga adalah indera pendengaran yang memiliki fungsi untuk mendengar, keseimbangan, dan mengenal suara. Bagian-bagian telinga dibagi menjadi 3, yaitu bagian telinga luar, bagian telinga tengah, dan bagian telinga dalam. Yang pertama ada bagian telinga luar, yaitu daun telinga, saluran telinga luar atau saluran suara, dan gendang telinga. Yang kedua ada bagian telinga tengah, yaitu tulang martil, dan yang kedua ada tulang martil dan tulang sanggurdi. Yang ketiga ada bagian telinga dalam, yaitu koklea atau organ pendengaran, dan kanalis semisirkuler atau organ keseimbangan. Gangguan dan penyakit pada telinga. Yang pertama ada penyakit karena telinga tersumbat atau budek. Bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti 1. Adanya kotoran telinga atau serumen. Yang kedua, saat kita naik kendaraan, saluran udara yang menyambungkan telinga dan faring tersumbat sehingga menjadi tuli sementara. Yang ketiga, masuknya benda asing ke dalam telinga. Yang keempat, karena faktor usia. Yang kedua, ada penyakit telinga berdengung, yaitu ginjal sedang melakukan penyeimbangan karena mengalami kelelahan memproses racun yang terlalu banyak. Dan yang ketiga, ada penyakit telinga tuli konduksi yang disebabkan adanya gangguan pada alat-alat telinga yang menghantarkan bunyi. Yang keempat, ada gangguan telinga tuli syaraf, disebabkan adanya gangguan pada syaraf pendengaran sehingga otak bingung untuk mengartikan bunyi yang didengar. Yang kelima, ada gangguan penyakit pada telinga, yaitu otitis media akut, penyakit yang menyebabkan peradangan pada gendang telinga. Yang keenam, ada gangguan penyakit pada telinga, yaitu congean, yang disebabkan oleh penanganan kebersihan telinga yang tidak baik. Dan yang terakhir ada gangguan penyakit pada telinga, yaitu barotitis media, yaitu gangguan yang terjadi karena adanya perubahan tekanan udara di telinga luar dan telinga tengah yang dipisahkan oleh gendang telinga. Selanjutnya, cara merawat dan menjaga kesehatan telinga. A. Pemeriksaan rutin ke dokter THT. B. Membersihkan kotoran telinga dengan hati-hati. Jangan terlalu dalam, karena jika kotoran telinga habis, saluran telinga bisa kering dan kesehatan telinga pun kurang terjaga. C. Jangan membersihkan telinga terlalu sering, cukup 1 minggu sekali. D. Jaga telinga dari suara-suara yang ribut atau keras dan nyaring. E. Jika selalu mabuk kendaraan, banyak-banyak istirahat ketika di perjalanan. F. Jika selalu mabuk kendaraan, banyak-banyak istirahat ketika perjalanan. G. Bila terkena pilek, jangan mengeluarkan ingus atau menyedot-nyedot hidung terlalu keras, karena bisa menyebabkan infeksi dari hidung menyebar ke telinga. H. Biasakan mengunyah dengan benar.